Selamat datang di Kampus Hijau IAIN Langsa. IAIN Langsa merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa, yang berdiri sejak tahun 1980 dari hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang. Zawiyah Chotkala diadopsi dari nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara pada abad keempat Hijriah. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1980, Chotkala membuka kelas perkuliahan pertama yang ditandai dengan peresmian Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah dengan jurusan Penerangan Agama Islam. Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 219 tahun 1988 tertanggal 1 Desember 1988, Zawiyah Chotkala resmi terdaftar hingga jenjang pendidikan S1 dengan nama IAI Zawiyah Chotkala dan berubah bentuk menjadi STAI Zawiyah Chotkala pada tahun 1997. Hingga sampailah pada status penegrian STAI menjadi STAI Zawiyah Chotkala Langsa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tanggal 28 Desember 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadikan Zawiyah Chotkala sebagai perguruan tinggi negeri pertama yang hadir di Kota Langsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya, agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya ya, Pak Naryanto, saya memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Bila kita sudah berdoa dan selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, bukti cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada saudara Alia untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Baik, perhatian untuk semuanya, selamat berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah siswa Bapak hadir semua atau tidak ya? Saya akan mengabsen kehadiran siswa Bapak. Tamaryanto hadir, Pak. Niko hadir, Wow. Vivi hadir, Hadir, Pak. Aini hadir, Hadir, Pak. Niken hadir, Hadir, Pak. Alif hadir, Pak. ya. Alhamdulillah siswa Bapak berarti hadir semua pada pagi hari ini ya. Semoga yang tidak hadir atau yang memberikan izin sakit supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa belajar dengan seperti sedia kala. Dalam memulai pembelajaran kita akan membahas tentang pembelajaran menghindari perkelahian antar pelajar ya. Perkelahian antar pelajar ini sering terjadi ya. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih.
Masih? Masih ingat ya tentang apa? Fardu kifayah dalam pendidikan agama Islam itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai apa? Sebagai umat muslim ya. Karena itu salah satu kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu tergolong menjadi dua, ada fardu kifayah dan fardu ain ya. Kalau pengurusan jenazah termasuk fardu apa? Fardu kifayah. Bebas kewajiban kalau ada salah satu yang melaksanakan kewajiban tersebut ya. Itu tentang fardu kifayah ya. Nah, pembelajaran sekarang yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Bagaimana menghindari perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar atau tawuran adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sekelompok pelajar. Perkelahian ini biasanya melibatkan kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditunjukkan untuk melukai lawan. Oke, terima kasih ya kepada saudara ini yang sudah memberikan jawabannya bagaimana menghindari perkelahian antar pelajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa capaian yang harus kita ikuti agar pembelajaran ini tercapai, yaitu memahami bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, baik minuman keras dan narkoba. Capaiannya bagaimana agar tercapai? Salah satunya bagaimana peserta didik mampu memecahkan masalah perkelahian antar pelajarnya. Kedua, peserta didik mampu meyakini tentang bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan kemana? Fasilitas umum. Kemudian peserta didik membiasakan sikap taat pada aturan. Nah, saya sikap taat pada aturan, termasuk aturan nama, bukan kalau kita termasuk kita mengikuti aturannya ya. Salah satunya mungkin yang sering yaitu tentang kalau kita sering terlambat ya. Karena itu salah satu aturan yang ada di sekolah. Pertama kita pelajar ya harus mendisiplinkan waktu. Apa kalian ya, harus menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya. Ada yang bisa menjawab? Silakan yang bisa menjawab. Saya. Oke, silakan. Karena perkelahian antar pelajar memang dan narkoba itu termasuk amat yang tercela. Terus ada beberapa tipsnya untuk mencegah kekerasan antar pelajar di sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran, yang kedua fasilitasi dialog terbuka, ketiga bentuk komunitas yang mendukung, keempat mengajarkan keterampilan manajemen emosi, kelima intervensi dini, keenam peran orang tua, perkuat pengawasan dan menegakkan aturan, serta ajarkan alternatif penyelesaian konflik. Oke, terima kasih ya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Apa sajakah perilaku tercela yang Anda amati dilakukan pada remaja di zaman ini? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Satu yaitu musyrik, merupakan mempersekutukan, meminta dan memohon selain kepada Allah dengan makhluknya. Dua, takabur, yaitu sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Ya, terima kasih. Tapi aku terlebih dahulu ya. Perkelahian antar pelajar ya, itu termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela itu bukan hanya berkelahi ya, tetapi ya atau ketika kita ujian ya, kita membuat contekan atau melihat punya kawan ya, itu termasuk akhlak tercela. Kemudian minuman keras, kita sebagai pelajar itu kita harus hindari karena salah satunya bisa merusak pikiran. Kemudian narkoba, nah, narkoba ini banyak jenisnya ya. Narkoba itu singkatan ya. Kalau kita mengetahui salah satunya yang sering kita dengar adalah tentang sabu ya, tawuran. Melanjutkan pembelajarannya, saya akan memberikan sebuah gambaran tentang video yang nanti akan Ananda amati. Kemudian nanti Ananda bisa
menjelaskan apa yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian nanti ada beberapa yang akan saya bagikan ya. Marilah sama-sama kita amati video pembelajaran berikut ini. Dalam video amatir, ratusan pelajar dari sekolah ataupun dari salah satu sekolah menengah kejuruan di Rembang, Jawa Tengah terlibat aksi tawuran dengan ratusan pelajar sekolah lain. Mereka saling serang bahkan menggunakan kursi dan batu. Peristiwa itu aksi provokasi melalui media sosial yang dilakukan para pelajar dari dua sekolahan. Tak ada korban dalam kejadian ini, saudara, namun polisi masih dalam penyebab kejadian ini. Setelah mengamati video tersebut, Bapak akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan pembelajaran metode visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, ini pendekatannya. Kemudian metodenya yaitu PBL, Problem Based Learning. Kita menggunakan yaitu pendekatan tentang di DBL, diferensiasi based learning, yaitu ada 3, ada auditorial, visual, dan kinestetik ya. Saya akan membagikan 3 kelompok masing-masing nanti sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginannya ya, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan gaya belajarnya. Silakan, saya akan membagi kelompok yang pertama nanti tentang audio, kelompok kedua tentang visual, dan kelompok 3 tentang kinestetik ya. Nah, setelah itu baru nanti kalian tadi dari video tadi bisa diamati, bisa dijelaskan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Silakan dari setiap kelompok untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Berarti dia mendengarkan ya, mendengarkan boleh menggunakan handphonenya ya. Silakan mencari di situ menggunakan handphone baik dari Google ya, dari YouTube dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang visual. Visual dia menggambar atau mengaitkan, mengamati dari video tadi. Kemudian yang ketiga tentang kinestetik. Berarti di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab, diamati dari video yang tadi kita amati atau kita lihat secara bersama ya. Silakan dari kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan ya. Silakan dikerjakan.
audio ya. Sudah selesai tadi? Ya. Yang kelompok 2 tentang visual ya. Mengamati gambar tentang 4. Yang pertama tentang perkelahian antar pelajar, kemudian tentang minuman keras ya, kemudian tentang narkoba. Oke ya. Kemudian ini yang kelompok 3. Kelompok 3 tentang kinestetik ya. Kinestetik berarti tadi menjelaskan mengamati dari video yang sudah kita lihat tadi ya, menjelaskan ada beberapa pertanyaan. Oke, bisa? Oke, setelah itu kita akan menyajikan bagaimana hasil dari pekerjaan kelompok tadi ya. Silakan kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok visual ya, untuk presentasikan hasil yang sudah dibuat tadi. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Saya akan kelompok kami akan mempresentasikan hasil materi yang kami bahas tadi. Dari gambar pertama menunjukkan atau menjelaskan bahwa tawuran antar pelajar adalah tindakan kekerasan yang merugikan banyak pihak, baik pelaku, korban, sekolah maupun masyarakat. Untuk menghindari perkelahian antar pelajar, Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memperkuat ukhuwah dan kasih sayang. Gambar 2, mengkonsumsi minuman keras atau alkohol memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan sosial seperti gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi, kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan dan kecelakaan berkendara. Yang visual yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Pada yang sudah memberikan presentasinya ya, kelompok 2. Di sini pembelajaran selesai ya, tadi mengerjakan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba ya. Silakan kepada salah satu siswa Bapak untuk membuat kesimpulannya ya. Silakan kepada Rianto untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Kesimpulannya adalah materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba adalah bahwa perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang yang sebaiknya dihindari. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. 1. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. 2. Membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial dan bertanggung jawab. Ini kepada Rianto yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini ya. Kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang minuman keras, perkelahian antar pelajar dan narkoba ya. Setelah ini kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya ya, untuk pertemuan minggu yang akan datang, yaitu tentang berperilaku baik ya, berbusana sesuai dengan syariat Islam ya, agar kita terhindar dari yang namanya zina ya, karena sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kita sebagai seorang muslim harus menyesuaikan ketentuan berbusana ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Alhamdulillah ya. Kalau pembelajaran pagi hari ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Kasih ya. Apa pengetahuan yang Anda dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Apa pembelajaran yang didapat tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba? Ya, bahwasanya narkoba itu bisa merusak akal pikiran kita, baik secara moral ataupun secara
material ya, karena itu bisa membuat kita lalai dalam segala hal ya. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini dan saya sudahi.